Soal 4. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis soalnya. Berdasarkan pernyataan pada soal, jelas ini adalah tentang analisis regresi. Lebih spesifik, ini merupakan analisis regresi majemuk. Adapun pertanyaan-pertanyaannya adalah menguji pemahaman tentang anatomi tabel hasil penghitungan Excel tentang analisis regresi. Kemudian menuliskan hasilnya dalam bentuk persamaan secara benar. Dilanjutkan dengan memberi interpretasi tentang nilai-nilai koefisiennya dan menginterpretasikan nilai R-square-nya. Mari kita lihat tabel hasil dari Excel-nya. Ini tabel hasil penghitungan Excel. Seperti yang terdahulu, sedapat mungkin kita isi mulai dari derajat bebas atau DB. Pada soal ini ada satu sel DB yang harus diisi, yaitu DB dari SS residual atau SS error. Namun kita tahu bahwa DB SS total adalah jumlah dari dua buah DB di atasnya. Sehingga dapat diisikan DB untuk SS error adalah sebesar 506. Kemudian ada sel kosong untuk SS error. Adalah tidak mungkin kita mendapatkan pengisian sel ini berdasarkan formula SS error yang didasarkan atas data sampelnya, karena kita tidak memilikinya. Namun kita bisa mendapatkan secara lebih mudah, yaitu dengan cara memanfaatkan formula bahwa SST adalah jumlah dari dua buah SS di atasnya. Maka dapat diisikan MS error adalah sebesar 59.960,437. Sel berikutnya yang segera dapat diisi adalah yang ada di kolom MS. Adapun formula tentang MS adalah demikian ini. Sehingga MS regression adalah sebesar 10.489,653 dan MS error adalah sebesar 118,499. Untuk tabel di atas itu, isi terakhirnya adalah uji F, yang formulanya adalah rasio dua buah MS ini. Sehingga nilai F ujinya adalah sebesar 88,521. Sel-sel berikutnya adalah yang ada di tabel sebelah bawah. Sel yang perlu diisi adalah nilai T-stat atau T uji. Dengan formula seperti yang terlihat itu, yaitu T uji adalah BJ dibagi standar error BJ. Sehingga dapat diisikan satu persatu sebagai berikut. T uji untuk intercept adalah sebesar 14,1033. T uji untuk didik adalah minus 3,0789. T uji untuk bidan adalah minus 5,6216. T uji untuk miskin adalah 7,0685 dan T uji untuk will adalah minus 4,5695. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jawaban pertanyaan B yaitu menuliskan hasil perkiraan persamaan regresinya berdasarkan sajian Excel-nya. Inilah perkiraan persamaan tersebut. Nama-nama variabelnya dituliskan sesuai pernyataan soal. Simbol cap di atas AKB untuk menunjukkan perkiraan. Jawaban pertanyaan C yaitu interpretasi atas nilai-nilai koefisiennya. Pertama, nilai intercept. Intercept sebesar 51,759
menunjukkan bahwa rata-rata angka kematian bayi kabupaten atau kota di luar Jawa, Sumatera, dan Bali pada situasi tidak ada pengaruh variabel independen adalah sebesar 51,759. Mengapa harus dinyatakan di luar Jawa, Sumatera, dan Bali? Karena nilai intercept adalah ketika semua variabel independen adalah 0. Berarti juga ketika nilai variabel will juga 0. Dan nilai variabel dummy wilayah yang dinamai will yang 0 itu adalah untuk kabupaten atau kota di luar Jawa, Sumatera, dan Bali. Kemudian nilai koefisien didik pada B2 sebesar minus 0,117. Karena satuan dari variabel didik adalah persen, maka interpretasi koefisien ini adalah bahwa setiap 1% kenaikan perempuan berpendidikan lulusan minimal SMA, maka secara rata-rata akan menurunkan angka kematian bayi sebesar 0,117. Berikutnya nilai B3 sebesar minus 0,208 merupakan koefisien dari variabel persentase banyaknya kelahiran yang dibantu petugas kelahiran terlatih. Ini berarti bahwa setiap 1% kenaikan banyaknya kelahiran yang dibantu petugas kesehatan terlatih, maka secara rata-rata akan menurunkan 0,208 angka kematian bayi. Berikutnya nilai B4 sebesar 0,516 merupakan koefisien dari variabel persentase banyaknya orang miskin di kabupaten atau kota tersebut. Ini berarti bahwa setiap 1% kenaikan banyaknya orang miskin, maka secara rata-rata akan menaikkan 0,516 angka kematian bayi. Berikutnya nilai B5 sebesar minus 4,999 merupakan koefisien dari variabel dummy lokasi kabupaten atau kota tersebut, yaitu 1 untuk yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, dan 0 untuk pulau lainnya. Ini berarti bahwa secara rata-rata, kabupaten atau kota di Sumatera, Jawa, dan Bali mempunyai angka kematian bayi yang 4,999 lebih rendah daripada kabupaten atau kota selebihnya. Selanjutnya jawaban pertanyaan D, yaitu interpretasi atas nilai R kuadrat. Nilainya yang 0,412 menunjukkan bahwa 41,2% variasi pada nilai besarnya AKB dapat dijelaskan oleh model regresinya. Model berarti bentuk fungsi dan variabel-variabel independen yang digunakan. Interpretasi lanjutannya adalah bahwa sebesar 58,8% variasi selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar yang 4 itu. Kita lanjutkan dengan nomor berikutnya. Soal 5, silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis sementara dari soalnya. Ini merupakan soal regresi majemuk dengan variabel dependen jumlah pelanggan atau pembeli sebagai fungsi dari temperatur dan sebuah variabel dummy WE untuk weekend atau bukan. Kita lanjutkan soalnya. Kelanjutan soal 5. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Pertanyaan-pertanyaan pada soal sudah sangat jelas, sehingga tidak akan dibahas satu per satu. Mari kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jawaban pertanyaan A, yaitu melengkapi sel-sel pada tabel hasil yang telah dikosongkan.
Diisikan dahulu formula atau definisi sel-sel kosongnya dimulai dari yang paling mudah, yaitu sel-sel derajat bebas atau DB, kolom kedua dari kiri. Nilai-nilai ketiga buah sel tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Nilai K adalah banyaknya parameter pada model, yaitu 3 karena ada 2 variabel independen. Nilai N memang tidak diketahui, namun derajat bebas total adalah penjumlahan dari 2 dB di atasnya, sehingga derajat bebas dari SS residual atau SS error dapat diperoleh dari hasil selisih yang tersedia, yaitu sebesar 27. Pindah ke kolom sum of squares atau SS, kolom berikutnya. SS total adalah penjumlahan 2 SS di atasnya, yaitu SS regression dan SS error. Maka SS error merupakan selisih 2 nilai yang ada itu, sehingga nilai SS error adalah sebesar 33.734,5. Selanjutnya adalah nilai-nilai MS di kolom berikutnya, yang merupakan hasil bagi SS dengan derajat bebasnya, sehingga dapat diperoleh MS dari regression adalah sebesar 198.836,45. Dan MS dari residual atau MS error adalah sebesar 1249,43. Kolom selanjutnya adalah nilai FUG atau F-stat dengan formula yang demikian ini, sehingga dapat dihitung untuk menghasilkan nilai FUG adalah sebesar 159,142. Sel selanjutnya adalah pada tabel koefisien. Nilai T-stat atau TUG adalah rasio koefisien dan standard errornya, sehingga nilai sel itu adalah sebesar 7,068. Kita lanjutkan. Jawaban pertanyaan B, yaitu menuliskan persamaan regresinya berdasarkan hasil yang diperoleh. Maka disajikan sebagian dari hasil yang diperoleh tersebut, sehingga nilai-nilainya dapat dituliskan demikian ini. Dengan penjelasan tentang variabel yang ada adalah sebagai berikut. JP adalah jumlah pengunjung atau pembeli. Temp adalah temperatur dalam derajat Fahrenheit. Dan kemudian WE adalah variabel dummy weekend dengan nilai WE sama dengan 1 jika weekend dan 0 untuk selainnya. Jawaban pertanyaan C, yaitu interpretasi tentang koefisien temp yang sebesar 6,962. Artinya, bila suhu udara berubah 1 derajat Fahrenheit, maka perkiraan rata-rata jumlah pelanggan akan berubah searah sebanyak 6,962. Jadi, jika suhu udara bertambah 1 derajat Fahrenheit, maka perkiraan rata-rata jumlah pembeli akan bertambah sebanyak 6,962. Sebaliknya, bila suhu udara berkurang 1 derajat Fahrenheit, maka perkiraan rata-rata jumlah pembeli akan berkurang sebanyak 6,962. Jawaban pertanyaan C, yaitu interpretasi tentang R-square yang nilainya adalah 0,92180. Ini berarti bahwa 92,18% dari variasi pada jumlah pembeli dapat dijelaskan oleh model. Maksudnya model adalah bentuk persamaan dan variabel yang digunakan. Kita lanjutkan.
Jawaban pertanyaan D, yaitu melakukan pengujian global. Maksudnya menguji apakah variabel temperatur dan atau variabel dummy weekend berpengaruh terhadap jumlah pelanggan. Untuk pengujian global disajikan kembali penggalan tabel ANOVA hasilnya. Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut. Sebutlah nama-nama parameter yang mendahului variabel independennya adalah beta subscript temp dan beta subscript WE, sehingga desainnya adalah demikian ini. Dengan kriteria penolakan adalah tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada 0,05, sesuai dengan perintah soalnya. Nah, tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai p-value-nya adalah 0,000, yang artinya amat sangat kecil, mendekati 0. Jadi kesimpulannya adalah menolak H0. Artinya modelnya dapat menjelaskan perilaku kedatangan pelanggan. Berikutnya jawaban pertanyaan E, yaitu menguji signifikansi dari variabel dummy-nya. Artinya, apakah ada pengaruh dari weekend terhadap jumlah pembeli? Sekarang disajikan kembali penggalan dari tabel koefisien ini. Kita lakukan prosedur pengujiannya. Untuk menguji signifikansi variabel dummy weekend, inilah desainnya. Dengan kriteria penolakan H0 adalah tolak H0 bila p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, sesuai dengan tuntutan soal tentang tingkat signifikansinya. Periksa nilai p-value-nya adalah 0,000, amat sangat kecil, mendekati 0. Sehingga kesimpulannya adalah tolak H0. Kita lanjutkan. Jawaban pertanyaan F, yaitu memprediksikan jumlah pelanggan pada hari Minggu dengan temperatur 80 derajat Fahrenheit. Dituliskan persamaan hasilnya. Kita tuliskan persamaan hasil dengan nilai-nilai yang sesuai. Sehingga diperoleh hasil perkiraan jumlah pelanggan pada kondisi tersebut adalah 684 orang. Kita lanjutkan dengan soal